Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada video kali ini akan dijelaskan tentang materi bab 8, yaitu konsep etika dan estetika islami dalam pengembangan budaya dan saintek, yang akan dibawakan oleh kelompok 6, yaitu ada Jinia, Felicia, Linda, dan saya Zahra. Langsung saja kita dengar penjelasan dari Jinia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jinia Diva. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika Islam sama dengan akhlak Islam. Jadi etika sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang memiliki arti adat. Lalu etika adalah ilmu yang menyelidiki baik dan buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh yang diketahui oleh akal pikiran. Sedangkan akhlak itu berasal dari bahasa Arab jamak dari bentuk mufradatnya hulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan juga tabiat. Akhlak pada dasarnya itu melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku atau perbuatannya. Jika perilaku yang melekat itu buruk, maka akan disebut dengan akhlak majmumah. Sebaliknya, apabila perilakunya itu baik, maka akan disebut dengan akhlak mahmudah. Jadi persamaan antara akhlak dengan etika adalah keduanya sama-sama membahas masalah baik dan buruk tingkah laku manusia. Perbedaannya itu terletak pada cabang filsafatnya. Jadi etika itu bertitik tolak dari pikiran manusia, sedangkan akhlak berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Akhlak tidak terlepas dari akidah dan syariah. Oleh karena itu, akhlak merupakan pola tingkah laku yang mengakumulasikan aspek keyakinan dan ketaatan sehingga tergambarkan dalam perilaku yang baik. Akhlak merupakan perilaku yang tampak dengan jelas baik dalam kata-kata maupun perbuatan yang memotivasi oleh dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak Islam itu merupakan amal perbuatan yang sifatnya terbuka sehingga dapat menjadi indikator seseorang apakah seseorang muslim yang baik atau buruk. Akhlak ini merupakan buah dari akidah dan syariah yang benar. Maka dari itu Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu untuk memperbaiki hubungan antara makhluk, yaitu manusia, dengan Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hubungan antara makhluk dengan makhluk. Kata menyempurnakan di sini tuh berarti akhlak itu tuh bertingkat, sehingga perlu disempurnakan. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak itu bermacam-macam, dari akhlak yang sangat-sangat buruk, akhlak yang antara buruk dan baik, sedang aja menuju baik gitu ya. Terus yang baik sekali hingga sempurna. Rasulullah sebelum bertugas menyempurnakan akhlak, beliau sendiri akhlaknya itu sudah sempurna. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'alla khuluqin azim, yang artinya adalah dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi dalam ayat yang tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak yang agung. Hal ini menjadi syarat pokok bagi siapapun yang bertugas untuk memperbaiki akhlak orang lain. Jadi logikanya tuh kita tidak mungkin bisa memperbaiki akhlak orang lain kecuali akhlak diri kita sendiri itu sudah baik. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Ginia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang akhlak sebagai penggerak budaya. Akhlak secara terminologi memiliki arti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sebuah perbuatan. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berasal dari bahasa Arab yang artinya perangai, tingkah laku, atau tabiat. Seseorang dapat dikatakan berakhlak ketika ia memenuhi 4 hal, yaitu pertama, berperilaku, kedua, kemampuan untuk melakukan perbuatan, ketiga, kesadaran akan perbuatan itu sendiri, keempat, kondisi jiwa yang membuat seseorang cenderung melakukan perbuatan itu. Selain itu, manusia juga dikatakan sebagai makhluk budaya. Yang dimaksud dalam makhluk budaya adalah manusia yang memiliki pikiran atau akal budi. Sebagai makhluk budaya, manusia memiliki akal dan jiwa yang mengatur untuk menentukan perilaku manusia itu sendiri. Dikaitkan dengan akhlak dan budi pekerti, manusia memiliki pikiran berdasarkan pengetahuan yang diperkuat oleh perasaan dan dorongan naluri alamiah, yang tentunya akan dapat menjelaskan kehendak kehidupan sesuai dengan akhlak dan budi pekerti yang bersifat positif dan menghasilkan suatu orientasi terhadap nilai-nilai budaya yang nantinya akan menjadi pedoman bagi kehidupannya. Semakin baik akhlak seseorang, semakin banyak juga budaya-budaya baik yang akan dihasilkan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Felicia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felicia. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu peran seni dalam pengembangan harmoni. Seni adalah sesuatu yang bersifat abstrak, dapat dipandang, didengar, dan disentuh oleh jiwa, tetapi tidak dapat dinyatakan melalui kata-kata dan bahasa. Seni sebagai salah satu bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keadaan yang bernama keindahan. Setiap bangsa dan negara mempunyai bentuk atau aliran seni yang bermacam-macam, bergantung kepada kebudayaan dan atau kebiasaan penduduk setempat, yang mungkin pula dipengaruhi oleh kebudayaan yang masuk dari luar daerah maupun bangsa tersebut. Keindahan merupakan salah satu ciri keesaan, kebesaran, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas segala yang diciptakannya juga merupakan pancaran keindahannya. Manusia dijadikan sebagai makhluk yang paling indah dan paling sempurna. Bumi yang merupakan tempat manusia itu ditempatkan juga dihiasi dengan segala keindahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekedar menjadikan manusia sebagai makhluk yang terindah, tetapi juga mempunyai naluri yang cintakan keindahan. Disinilah letaknya keistimewaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain seperti malaikat, jin, dan hewan. Konsep kesenian dan kebudayaan dalam Islam berbeda dengan peradaban Islam yang lainnya. Dalam pembangunan seni, kerangka dasarnya mestilah menyeluruh dan meliputi aspek-aspek akhlak, iman, masalah keagamaan, dan falsafah kehidupan manusia. Seni mestilah merupakan satu proses pendidikan yang bersifat positif mengikuti kacamata Islam, menggerakkan semangat, memimpin batin, dan membangunkan akhlak. Artinya, seni mestilah bersifat al-amar bin ma'ruf dan an-nahi an munkar. Maksudnya, menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran, serta membangunkan akhlak masyarakat, bukan membawa kemungkaran dan juga bukan sebagai perusak akhlak umat. Semua aktivitas kesenian manusia mesti ditundukkan kepada tujuan terakhir, yaitu keridhaan Allah dan ketakwaan. Semua nilai mestilah ditundukkan dalam hubungannya serta kesanggupan berserah diri. Seni juga seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan ketakwaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Linda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Felicia untuk penjelasan materinya. Selanjutnya, saya Linda Silvianisa akan membahas tentang kontribusi ilmuwan muslim dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam adalah agama yang cukup berpengaruh dalam dunia ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan ada beberapa nama penting dalam ilmu pengetahuan kuno maupun modern.
Seperti apa yang terjadi di abad pertengahan Eropa yang merupakan era gelap, kemajuan inilah ditorehkan oleh dunia Islam. Di era tersebut, lahirlah orang-orang Muslim jenius di Jazirah Arab seperti Baghdad, Kairo, Damaskus, Cordoba, dan lainnya. Berbagai disiplin ilmu baru pun muncul, mulai dari aljabar, trigonometri, serta kimia. Belum lagi dunia sains, kedokteran, astronomi, teknik, serta pertanian. Berikut adalah kontribusi ilmuwan Muslim yang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adalah Ibnu Ismail Al-Jazari. Ibnu Ismail Al-Jazari adalah penemu konsep dasar robot pada abad ke-13. Pemikiran dari Ibnu Ismail Al-Jazari yang lahir pada tahun 1139 di Diyarbakir, Turki ini telah mengubah lanskap teknologi beberapa abad kemudian. Bahkan ia dijuluki dengan sebutan Bapak Robot. Karya Al-Jazari lainnya yang banyak dirasakan manfaatnya pada perkembangan dan peradaban manusia di dunia yaitu mesin engkol, roda gigi, mesin pompa air, dan lain-lain. Yang kedua adalah Ibnu Al-Haytham. Di dunia barat, ia juga dipanggil sebagai Al-Hazen. Adalah seseorang ilmuwan besar yang salah satu jurnalnya yaitu Kitab Al-Manazir atau buku optik diakui sebagai rujukan ilmu optik. Maka tak heran dia pun dijuluki dengan sebutan Bapak Optik. Al-Haytham lahir di Basrah, Irak pada 965 Masehi dan wafat di Kairo, Mesir pada 1440 Masehi. Karena selalu menyajikan hipotesis dan data dengan berbasis eksperimen, sejarawan menggelarinya dengan Bapak Optik dan juga ilmuwan modern pertama. Lalu yang ketiga adalah Al-Idrisi. Orang-orang Eropa menyebutnya Dresses. Ia lahir di Ceuta, Spanyol pada 1100 Masehi. Al-Idrisi adalah penemu bola dunia atau globe yang kita kenal saat ini. Peta bumi bulat Al-Idrisi dianggap paling akurat sepanjang 300 tahun. Selain tokoh penting kartografi abad pertengahan, Al-Idrisi juga memberikan kontribusi besar dalam ilmu tanaman obat. Bukunya yang berjudul Kitab Al-Jami li Sifat Astat Al-Nabatat berisi tentang tinjauan dan sintesis semua literatur tentang obat-obatan dari pengalamannya keliling dunia. Yang keempat adalah Banu Musa bersaudara. Banu Musa terdiri atas 3 bersaudara, yakni Ja'far Muhammad bin Musa bin Syakir, Ahmad bin Musa bin Syakir, dan Al-Hasan bin Musa bin Syakir. Mereka adalah putra seorang cendekiawan termuka pada abad ke-8. Musa bin Syakir, si sulung Ja'far Muhammad, adalah pakar dalam kajian geometri. Demikian pula dengan Al-Hasan. Mereka adalah ilmuwan terkemuka dalam bidang teknik mesin. Banu Musa atau Musa bersaudara menciptakan sejumlah perangkat mesin yang terbilang canggih pada masanya. Namun, bukan cuma teknik mesin yang menjadi bidang kepakaran mereka. Banu Musa juga menorehkan prestasi gemilang di ranah matematika. Yang kelima adalah Al-Zahrawi. Abdul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi atau Zahrawi adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Karya terkenalnya adalah Al-Tasrif, kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. Al-Zahrawi lahir di Zahra yang terletak di sekitar Cordoba, Spanyol. Al-Tasrif berisi berbagai topik mengenai kedokteran, termasuk diantaranya tentang gigi dan kelahiran anak. Buku ini menjadi sumber utama dalam pengetahuan bidang kedokteran di Eropa. Dalam kitab yang diwariskannya bagi peradaban dunia itu, Al-Zahrawi secara rinci dan lugas mengupas tentang ilmu bedah, ortopedi, oftalmologi,
farmakologi, serta ilmu kedokteran secara umum. Ia juga mengupas tentang kosmetika. Al-Zahrawi pun ternyata begitu berjasa dalam bidang kosmetika. Sederet produk kosmetika seperti deodoran, hand lotion, pewarna rambut yang berkembang hingga kini merupakan hasil karya Al-Zahrawi. Lalu yang keenam adalah Abbas bin Firnas. Lahir di Izranolda, Andalusia pada tahun 810 Masehi lalu, menjalani masa kehidupannya di Cordoba dan meninggal tahun 887 Masehi atau 274 Hijriah. Ibnu Firnas adalah penemu pesawat pertama di dunia yang menguasai beragam disiplin ilmu pengetahuan. Selain dikenal sebagai seorang penerbang perintis yang tangguh, ia juga adalah seorang ahli kimia. Yang terakhir adalah Ibnu Sina. Di kalangan orang-orang barat, ia dikenal sebagai Avicenna. Ia merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter pada abad ke-10. Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang penulis yang produktif. Dan sebagian besar karyanya adalah tentang filsafat dan pengobatan. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Afshanah merupakan sebuah kota kecil di wilayah Uzbekistan saat ini. Ibnu Sina dijuluki sebagai bapak pengobatan modern, dan masih banyak lagi sebutan lainnya yang ditujukan kepadanya, terutama yang berkaitan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Dia adalah orang pertama kali merumuskan bahwa kesehatan fisik dan kesehatan jiwa adalah kaitan yang saling mendukung. Lebih khusus lagi, ia mengenalkan dunia kedokteran pada ilmu yang sekarang diberi nama pantologi dan farma, yang menjadi bagian penting dari ilmu kedokteran. Demikian akhir dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika presentasi kelompok kami masih ada kekurangan, mohon untuk dimaafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.